Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, di sini kami dari kelompok 5 akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Di sini saya ada Fani, ada Alia, saya Nurfadli, ada Ari, Risa, dan Miranda. Dari kelompok 5 kami akan mereview buku yang berjudul Yang Lewat dari Buku Sejarah. Di sini saya akan menjelaskan tentang pola kekerasan 1 diam-diam menghanyutkan. Apa yang pertama kali terlintas di pikiran kamu saat mendengar kata pembasmian? Menurut kamus dari Oxford, pembasmian atau extermination diartikan membunuh terutama sekelompok orang ataupun binatang. Ternyata kata pembasmian itu tidak hanya berlaku terhadap binatang dan kejahatan tetapi juga terhadap manusia. Pembasmian adalah pembunuhan yang dilakukan dalam skala besar baik secara langsung maupun dengan menciptakan kondisi kehidupan yang bisa mengakibatkan kematian. Pembasmian pertama kali terjadi dalam skala besar pada awal rezim pemerintahan Orde Baru dan terulang pada periode pasca reformasi di Timur Aceh dan Papua. KKP atau yang disebut dengan Koalisi Keadilan dan Pengungkapan Kebenaran menggunakan istilah pembasmian untuk menggambarkan satu pola kekerasan yang menjadi ciri pokok rezim Orde Baru. Pembasmian terjadi sejak bulan Juli 1965 di Papua. Dalam peristiwa politik tersebut, penentuan terhadap PPRA dan mengalami peningkatan skala dalam pembantaian massal 1965 sampai 1966. Mungkin kamu tidak asing lagi dengan peristiwa pembunuhan 7 perwira tinggi militer Indonesia pada tanggal 30 September 1965 yang disebut didalangi oleh salah satu partai terkuat pada masa itu, yaitu Partai Komunis Indonesia atau disebut dengan PKI. Terjadi banyak kekerasan yang dilakukan oleh pemerintah kepada masyarakat sipil. Beberapa pola yang digunakan oleh pemerintah adalah pembasmian yang tergambar dalam peristiwa gerakan 30 September 1965 atau yang disebut dengan G30 SPKI. Apa yang terjadi sebelum peristiwa gerakan 30 September tersebut? Partai Komunis Indonesia tercatat sebagai partai komunis paling besar di dunia tanpa menghitung partai komunis yang ada di Uni Soviet maupun Tiongkok. Tahun 1995 tercatat bahwa anggota aktif dari partai ini melebihi angka 3-5 juta. Belum termasuk 3 juta orang menjadi anggota pergerakan pemuda. Selain itu, PKI juga memiliki pengaruh yang kuat akan pergerakan buruh, menambahkan 3,5 juta orang lagi di bawah pengaruhnya. Ada beberapa organisasi yang disebut sebagai organisasi yang berkaitan dengan PKI, yaitu ada BTI atau Barisan Tani Indonesia, kedua ada Lekra, Lembaga Kebudayaan Rakyat, ketiga ada Pemuda Rakyat, keempat ada Gerakan Wanita Indonesia atau Gerwani, kelima ada Ikatan Pemuda Pelajar Indonesia atau yang disebut dengan IPPI. Pada tanggal 1 Oktober tersebut, dini hari terjadi pembunuhan terhadap 6 perwira tinggi militer Indonesia dan jasadnya dibuang di lubang buaya. Sejak saat itu, aksi-aksi pembersihan serta kekerasan dan pembunuhan terhadap orang-orang komunis dimulai dan terus-menerus sampai Maret 1966 di banyak wilayah Indonesia. Aksi-aksi ini mengakibatkan terjadinya pembantaian terhadap sekitar 1,5 juta orang di Indonesia. Aksi pembantaian massal ini pun tidak hanya dilakukan oleh aparatur negara tapi juga dibantu oleh warga sipil. Peristiwa gerakan 30 September sangat penting karena menjadi momentum pengukuhan kekuasaan Soeharto yang kemudian dikenal sebagai Orde Baru. Kekerasan massal yang berlangsung menjadi tonggak merasuknya impunitas ke dalam perjalanan bangsa. Terus bagaimana bentuk pembasmian yang dilakukan? Berbagai kesaksian korban peristiwa 30 September menceritakan pengalaman mereka. Mulai ada yang ditangkap, penghilangan paksa atau diculik, perbudakan, penyiksaan, dan pembunuhan. Bentuk penyiksaan tersebut digunakan untuk mendapatkan informasi-informasi tertentu terkait PKI dan untuk membuat para tapol mengakui bahwa mereka bagian dari PKI.
Di Jawa Tengah, pembasmian mulai muncul dalam gelombang besar setelah resimen pasukan khusus Angkatan Darat atau yang disebut dengan RPKAD bergerak ke Jawa Tengah pada 17 Oktober 1965. Pada awal Desember, pasukan RPKAD bersama dengan kesatuan dari Divisi Brawijaya yang bermarkas di Jawa Timur mendarat di Bali. Militer dan milisi menyepakan anggota PKI sebagai pengkhianat, barbar, dan ateis. Apa sih itu milisi? Milisi itu kelompok masyarakat sipil yang dipersenjatai untuk membantu pergerakan aparat negara dalam penangkapan anggota dan partisipan PKI pada masa itu. Pembunuhan tahanan politik yang terjadi ada yang dilakukan secara diam-diam, ada pula yang menjadi tontonan warga. Hal tersebut adalah salah satu bentuk doktrin yang dilakukan untuk memperlihatkan bagaimana dianggap hinanya seseorang apabila ketahuan menjadi anggota PKI. Mayat-mayat korban pembantaian pun tidak kurang menegaskannya, ada yang dikubur massal, dibuang ke laut, atau dihanyutkan di sungai. Penghilangan paksa dan pembunuhan dalam periode 1965-1967 sulit untuk dipisahkan. Banyak korban diambil secara sewenang-wenang dan dibawa ke tempat-tempat penahanan tidak resmi. Sebagian besar dari mereka kemudian dibunuh dan dikubur dan dibuang di tempat terpencil seperti di sungai dan jurang pegunungan. Terdapat dua ciri umum penghilangan paksa. Pertama, korban disasar, diciduk dari rumah atau tempat kerja atau tempat persembunyian. Korban ditahan baik di suatu tempat maupun berpindah-pindah dan disiksa untuk kemudian diambil dari tahanan dan dihilangkan secara paksa. Kedua, korban disasar, diciduk, dan langsung dihilangkan paksa. Tindakan penahanan ini terjadi tidak lama setelah peristiwa 30 September 1965 di Jakarta. Korban penahanan bahkan menimpa anggota militer seperti yang terjadi terhadap anggota pasukan yang sedang berada di Palu setelah sebelumnya melaksanakan tugas di Irian Barat. Pelaku penahanan melibatkan militer dan sipil yang seringkali bertugas sebagai informan saat melakukan penangkapan. Hampir semua tahanan mengalami penyiksaan. Penelanjangan dan pemerkosaan juga kerap digunakan untuk menyiksa para tapol mereka, khususnya para tapol perempuan sering ditelanjangi saat melakukan pemeriksaan. Ada yang mengatakan bahwa anggota Gerwani memiliki tato di paha mereka sehingga dijadikan alasan aparat untuk menelanjangi mereka, bahkan memperkosa. Alat yang dikenal dengan sebutan cincin atau setum digunakan untuk menyiksa tahanan politik. Alat itu terbuat dari tembaga berbentuk cincin yang dihubungkan dengan aliran listrik. Untuk menyiksa tahanan, cincin dipaksa ke tangan, jari tangan, kaki, payudara, dan alat kelamin. Secara fisik, tapol perempuan pada akhirnya juga disiksa secara psikologis. Tidak sedikit tapol perempuan yang akhirnya mengakui apa yang tidak mereka perbuat, atau pada akhirnya meninggal karena tidak tahan dengan siksaan fisik dan psikologis yang mereka alami. Di sepanjang perjalanan ada banyak sekali contoh dari para korban pada saat tahun 1965 seperti Petros Yohanes Noleni lahir pada tahun 1932. Ia adalah korban penyiksaan militer atas tuduhan sebagai anggota PKI. Kemudian ada banyak ya, salah satunya dia. Terus sejak tahun 2012 Palu memperoleh penghargaan sebagai kota sadar HAM. Hal tersebut diperoleh karena Rusdi Mastura selaku wali kota Palu meminta maaf kepada korban kasus pembunuhan massal 1965-1966 khususnya yang ada di Palu, Sulawesi Tengah. Beliau berjanji untuk memberikan pemulihan pada korban. Pada 20 Juli 2016, Pengadilan Rakyat Internasional IPT di Den Haag, Belanda mengeluarkan hasil keputusan final. Sidang yang menyatakan Indonesia bertanggung jawab atas 10 tindak kejahatan hak asasi manusia yang terjadi pada 1965 sampai 1966. Film yang diangkat itu contohnya kalau ada yang pengen tahu gitu ya, pada era reformasi dulu itu ada film Jagal, judulnya itu Jagal atau The Act of Killing, rilis pada tahun 2012 dan yang berjudul Senyap atau The Look of Silence yang rilis pada tahun 2014.
Kemudian ada Jembatan Bacem rilis pada tahun 2013. Kalau bukunya tadi itu filmnya, ini bukunya ada yang buku yang berjudul Dalih Pembunuhan Massal dan karya dari John Rosa. Oke, sampai di sini saya Pola kekerasan 2. Orang bilang tanah kita tanah surga. Politik agraria di Indonesia dijalankan oleh rezim politik yang berkuasa sejak zaman kolonial hingga abad ke-21 dengan karakteristik yang cenderung sama. Kebijakan ekonomi yang bertumpu pada pemanfaatan hasil produksi hutan dan sumber agraria lainnya di luar Jawa, Madura, dan Bali sejak zaman kolonial hingga saat ini dapat dibagi menjadi beberapa periode transformasi kebijakan. Periode-periode tersebut adalah periode pertama, yaitu pada masa pemerintahan kolonial Belanda yang berpusat pada pembangunan perkebunan di Sumatera Utara. Periode kedua setelah tahun 1960-an ditandai dengan kebangkitan pasar untuk kayu dan kemunculan teknologi untuk eksploitasi hutan besar-besaran. Periode ketiga tahun 1980-an ditandai dengan upaya untuk mengubah wilayah hutan menjadi wilayah tempat tinggal berskala besar atau transmigrasi. Periode keempat tahun 1990-an ditandai dengan adanya pengubahan wilayah pembalakan kayu dan lahan pertanian di Sumatera dan Kalimantan menjadi wilayah perkebunan kelapa sawit dan perkebunan kayu. Periode kelima ditandai dengan naiknya harga minyak mentah dunia dan perkembangan isu perubahan iklim. Sejarah transmigrasi di Indonesia. Program transmigrasi menjadi strategi yang dilancarkan pemerintah pada periode ketiga politik agraria di Indonesia tahun 1980-an. Untuk mengubah wilayah hutan menjadi wilayah-wilayah pemukiman berskala besar. Pada 21 April 1969, Soeharto menekankan pentingnya transmigrasi dalam melaksanakan Repelita atau Rencana Pembangunan 5 tahun. Selama 1990-an hingga program transmigrasi berakhir secara resmi pada tahun 1999, penekanan bergeser dari pertanian subsisten ke arah penyediaan tenaga buruh untuk hutan tanaman industri atau HTI dan perkebunan kelapa sawit. Konsesi bagi pertambangan. Secara sederhana, Presiden Soekarno dengan UUPA-nya ingin melibatkan masyarakat adat untuk mengolah sumber daya alam yang ada di sekitar tanah hidup masyarakat adat tersebut. Namun hal tersebut diubah oleh Presiden Soeharto dengan menetapkan setiap sumber daya sebagai milik negara dan memberikan izin sumber daya negara tersebut untuk dapat diolah oleh perusahaan asing. Akibatnya, suku asli Papua tersebut harus pindah tanpa ganti rugi dari pemerintah karena wilayah hidup suku asli ini diklaim sebagai tanah negara dan mereka dianggap ilegal hidup di tanah tersebut. Kisah Freeport dan orang Papua. Mimpi buruk ini diawali dengan pemberian konsesi kepada PT Freeport Indonesia, anak perusahaan Freeport Sulpur, oleh pemerintah Indonesia untuk melakukan pertambangan emas di tanah Papua. Tentara mulai melakukan operasi militer di Papua setelah ratusan raket Amuma memotong pipa milik PT Freeport Indonesia karena perusahaan ini dianggap telah merampas tanah rakyat Amuma di Agimuga. Konsesi bagi kehutanan. Pengendalian atas kawasan hutan oleh negara dilakukan secara nasional, termasuk membuat peta dengan batas-batas wilayah, alokasi hak untuk aktor-aktor negara, dan memonopoli spesies dalam hutan menjadi kayu jati dan cendana. Melalui proses ini, rezim Orde Baru mengembangkan sistem lisensi resmi untuk memberikan izin penebangan kayu gelondongan atau HPH dan pengelolaan hutan tanaman industri atau HPHTI kepada perusahaan penebangan swasta dan milik pemerintah atau BUMN di seluruh pulau utama di luar Jawa. Badega, tanah petani yang dirampas. Pada tahun 1984, para petani penggarap di Badega mengajukan permohonan untuk memperoleh hak kepemilikan atas tanah bekas perkebunan PT Sintrin seluas 400 hektar yang telah lama mereka garap kepada Bupati Garut. Pada saat yang sama, PT Surya Andaka Mustika atau PT SAM, perusahaan teh asal Bandung, mengajukan permohonan hak guna usaha atau HGU atas areal tanah yang sama, tentu dengan kesempatan membangun bisnis yang besar. Pada tahun 1985, Bupati Garut Kolonel Taufik Hidayat mengeluarkan surat yang isinya menolak permintaan para petani penggarap dan memberikan HGU atas tanah kepada PT SAM. Pada tahun 1986, melalui surat keputusan Mendagri OSK 33 HGU DA 86 yang ditandatangani oleh Dirjen Agraria. Sebuah cerita seorang petani Badega.
Bapak Sudin merupakan salah satu petani dari 312 petani penggarap Gunung Badega yang melawan kesewenang-wenangan pemerintah yang menolak tuntunan hak garap tanah petani dan memberikan izin usaha pada PT Surya Andaka Mustika di tanah yang sama. Pada tahun 1984, masyarakat mau mengajukan permohonan kepemilikan melalui Bupati Garut dan ditolak Bupati dengan alasan akan dijadikan perkebunan. Pada tahun 1985, Bupati Garut, Kolonel Taufik Hidayat, mengeluarkan surat yang isinya menolak permintaan para petani penggarap. Muncul PT SAM mengobrak-abrik tanah rakyat dengan pergunakan polisi, hansip, dan tentara. Malam-malam sekitar jam 7 tanggal 30 September 1988, saya diculik dan dibawa ke kantor kecamatan Kicaga, lalu saya dijebloskan ke penjara, kata Bapak Sudin. Pola kekerasan 3. Beda itu tidak biasa. Yang pertama, geng-gengan yang berujung petaka. Pada tahun 1960-an, dunia terpecah belah karena Perang Dunia. Pada Perang Dunia Kedua, Amerika Serikat dan Uni Soviet bersatu dalam pihak sekutu untuk mengalahkan pemerintah Nazi Jerman dan pihak poros. Tingkah laku mereka sepanjang Perang Dingin mirip seperti dua teman sekelas yang sama-sama tenar, tapi iri satu sama lain. Supaya diakui ketenarannya, mereka membuat geng dan anggota geng inilah yang akhirnya justru ribut dengan satu sama lain. Yang kedua, ekonomi sebagai panglima. Tim ekonomi Soeharto mencanangkan program ambisius Rencana Pembangunan 5 Tahun atau Repelita dengan pinjaman dana dari luar negeri. Pada Orde Baru, Soeharto memberlakukan duifungsi ABRI. Sejak duifungsi diterapkan sebagai ideologi resmi ABRI, pertumbuhan ekonomi Indonesia terbilang mengesankan. Masyarakat Indonesia yang lelah dengan kemiskinan di akhir era Soekarno awalnya menyambut baik kemajuan yang dibawa Orde Baru. Namun, lama-lama mereka mulai merasa ada yang tidak benar. Pembangunan memang lancar, namun ekonomi Indonesia sangat bergantung pada investasi asing dan pinjaman dari luar negeri. Lalu yang ketiga, bapak versus anak. Soeharto memandang Indonesia seperti sebuah keluarga besar. Dalam keluarga, terdapat sosok bapak, ibu, serta anak. Dan Soeharto menganggap dirinya adalah bapak tertinggi di Indonesia. Sebagaimana keluarga pada umumnya, sang bapak bertugas sebagai pembina rumah tangga yang wajib melindungi, menyejahterakan, membangun, dan menjaga harmoni keluarga. Yang keempat, dilarang gondrong. Pada awal tahun 1970-an, pemerintah meresmikan berdirinya Badan Koordinasi Pemberantasan Rambut Gondrong atau disingkat Bako Peranggon. Anak muda jelas merasa heran dan marah dengan kebijaksanaan ini. Mahasiswa yang tadinya bukan ancaman bagi pemerintah malah semakin serius mengkritik pemerintah dan mengorganisir gerakan. Alih-alih menekan perlawanan anak muda, pelarangan rambut gondrong malah membuat anak muda semakin berbahaya. Mahasiswa tidak lagi sekedar protes soal pelarangan rambut gondrong, melainkan mereka mulai menyoroti pembangunan di Indonesia yang pesat dan tidak merata. Yang terakhir, dari kampus ke mimbar. Pada dasarnya, kebijakan NKK atau BKK atau kepanjangannya Normalisasi Kehidupan Kampus dari Badan Koordinasi Kemahasiswaan melarang kegiatan politik praktis apapun di kampus. Mahasiswa dilarang melakukan aksi demonstrasi dan sebagai gantinya dianjurkan untuk lebih fokus melakukan kegiatan-kegiatan penelitian. Melalui NKK atau BKK, Soeharto melalui Daud Yusus seolah berkata pada anak muda, "Sudahlah, kamu nggak perlu protes-protes kayak begitu, kamu fokus belajar saja." Yang jadi masalah, mereka tidak menganjurkan tetapi memaksa. Keberatan-keberatan mengenai pemerintah mulai sering didiskusikan dan dari mimbar masjid melalui khotbah-khotbah yang semakin lama semakin vokal. Terima kasih. Pola ketiga, melanjutkan pertanyaan Trista mengenai Bhinneka Tunggal Ika. Jadi, Bhinneka Tunggal Ika itu adalah suatu warisan atau kebijakan-kebijakan pemerintah yang di sini berusaha mengatur dan menyeragamkan rakyatnya. Nah, sekarang ini masih bisa kita rasakan. Contohnya kita tidak hanya melihat rambut panjang atau hippie atau aktivitas manusia dan kelompok pengajian yang sering ditindas oleh pemerintah, tetapi kita juga melihat kelompok kepercayaan minoritas seperti etnis Tionghoa,
yang berani mengangkat suatu berita-berita buruk tentang pemerintah, atau misalnya seniman yang kritis dan masyarakat yang tadinya digusur untuk membentuk suatu proyek-proyek pemerintah. Nah, semuanya ini, kisah-kisah ini memiliki suatu kisah masing-masing. Jangan kita kira setelah zaman Soeharto jatuh itu hal-hal seperti itu berhenti. Nyatanya setelah Soeharto jatuh dan sekarang era reformasi di tahun 1998, kita masih bisa melihat kasus-kasus seperti Jamaah Ahmadiyah yang diserang oleh warga Cikesi dan Nusa Tenggara Barat. Banyak dari mereka itu yang masih belum pulang ke kampung halamannya. Lagi, pemutaran film seperti film Senyap itu dilarang. Kenapa? Karena dianggap menyebarkan komunisme. Padahal film tersebut kalau kita lihat sama sekali tidak membahas komunisme, namun membahas mengenai akibat dari aksi komunisme tersebut. Nah, penghayatan juga seperti Sunda Wiwitan itu atau kejayawean masih dipandang sebelah mata oleh petugas-petugas administrasi sipil. Berkali-kali administrasi yang menuntut kehidupan lebih baik juga terjadi di Papua, yang kita tahu dihadang oleh aparat dengan penuh keserasan. Tapi kita juga tahu bahwa sejak era kolonialisasi hingga sekarang, penyeragaman masih menjadi cara sakti pemerintah untuk meredam suara-suara yang tidak sepaham dengan pemerintah. Nah, dan juga membenarkan aksi-aksi yang mereka lakukan dengan seenaknya sendiri. Contoh yang bisa kita lihat penyeragam ini adalah karya Ari Wiratma Yudhistira yang bahwa buku itu dilarang gondrong dengan judul Praktik Kekuasaan Orde Baru terhadap Anak Muda di awal 1970-an. Lalu ada lagu yang bertemakan Toast Shocking Shaking Days, No Against. Terus juga ada film yang namanya Sugiharti Halim yang Aliana Dermawan yang mengenai kasus Cina yang persekusi oleh pemerintah pada saat itu. Baik, saya akan lanjut ke pola keempat. Pola kekerasan keempat, yaitu banyak yang cinta damai tapi perang semakin ramai. Ini untuk tema pola keempat. Jadi pola keempat ini mengenai tawuran antar warga yang contohnya bisa kita lihat terjadi di Masuji yang ada di tahun 2006. Konflik ini terjadi karena lahan yang bermula dari lahan ditemukannya sebuah mayat yang dimana bekas luka di sekujur tubuhnya yang memicu suatu aksi pembakaran puluhan rumah warga. Nah, keadaan ini menghantui warga Masuji dan sekitarnya hingga 2 bulan lamanya. Nah, hal itu menyebabkan tawuran antar warga di Indonesia, dan hal ini terjadi di 2 daerah tersebut. Banyak sekali terjadi tawuran warga yang diberitakan dari ujung barat hingga ujung timur dari negara kita. Nah, ternyata tawuran antar warga ini seakan menjadi sebuah tradisi turun-temurun sejak Orde Baru. Nah, kenapa gitu? Nah, jadi saat Orde Baru berkuasa di Indonesia, masyarakat kita ini seperti ditanami suatu pemikiran bahwa kekerasan adalah jalan keluar untuk menanggapi suatu perbedaan identitas. Nah, permasalahan seperti permasalahan wilayah, perbedaan pandangan, hal-hal seperti ini menjelang akhir kekuasaan Orde Baru menimbulkan suatu bentuk peristiwa kekerasan yang menimpa banyak masyarakat. Nah, tidak kunjung surut. Hal tersebut juga contohnya menunjukkan kekerasan yang terjadi di Aceh, Papua, atau bahkan ibu kota Indonesia sendiri di Jakarta. Pada bulan Mei 1998 terjadi kerusuhan dan banyak orang menjadi korban jiwa hanya kasus satu identitas, yaitu keturunan Tionghoa. Nah, di bab diam-diam menghanyutkan sebelumnya, kita telah tahu bahwa Orde Baru berhasil mempengaruhi masyarakat Indonesia untuk bersentimen negatif terhadap isu-isu komunisme dan PKI. Nah, Orde Baru menuduh mereka yang aktif di PKI ataupun berafiliasi di PKI akan membahayakan stabilitas nasional dan wajib untuk diberantas. Nah, hasilnya itu ratusan atau ribuan orang menjadi korban dari kekejauhan militer dan banyak warga yang terpengaruh terhadap berita yang dibuat-buat ini. Nah, hal semacam ini juga terjadi di Jakarta dan juga berbagai wilayah di Indonesia. Contohnya saat kerusuhan Mei 1998, warga tersulut dengan berita-berita provokasi yang dibuat-buat bahwa krisis moneter yang terjadi pada saat itu diakibatkan oleh bisnis-bisnis orang Tionghoa. Padahal aslinya hal ini disebabkan oleh korupsi penguasa-penguasa Orde Baru yang berkepanjangan. Nah, kesenjangan-kesenjangan ekonomi tersebut yang terjadi di masyarakat inilah yang menjadi suatu dalih sebagian orang untuk melakukan suatu tindakan kekerasan kepada orang lain. Sebenarnya ada 2
hadiah yang bisa kita katakan diwariskan oleh pemerintah dari pemerintahan Soeharto, yaitu yang pertama adalah warisan kekerasan politik dan yang kedua adalah kebiasaan pemerintah untuk melakukan suatu represi demi kalimat ketahanan nasional. Nah, kekerasan politik yang dihadiahkan oleh Soekarno inilah yang menjadi peristiwa 1945, pembasmian, penahanan sewenang-wenang dan perburuan orang yang dianggap komunis di berbagai tempat memunculkan suatu ketegangan pada masyarakat di tempat tersebut. Nah, meski kejadian mencekam itu sekarang sudah berlalu lebih dari 50 tahun yang lalu, namun di Kalimantan Barat sentimen tersebut masih berkembang dan menyebabkan konflik pada tahun 1990-an di Kalimantan Barat yang merupakan wilayah yang mayoritas masyarakatnya adalah etnis Tionghoa. Diskriminasi pertama terjadi pada tahun 1967, yaitu pada saat tentara berhasil memprovokasi masyarakat Dayak untuk menyerang etnis Tionghoa. Nah, yang ditujunya itu sebagai anti komunisme dan mengusirnya ke daerah pantai. Nah, sehingga menyisakan tanah peninggalan etnis tersebut. Nah, hal ini memicu suatu pertikaian antara masyarakat yang ada di sana, yaitu masyarakat Dayak dan masyarakat Madura, untuk memperebutkan tanah tersebut. Nah, konflik ini terus terjadi hingga ada kekerasan komunal pada tahun 1997 dan 1999. Nah, represi pemerintah demi ketahanan sosial ini hingga menimbulkan suatu konflik yang berkepanjangan adalah ciri yang berulang yang bisa ditemukan di setiap konflik komunal yang ada di Indonesia. Nah, hal ini lagi diperparah dengan adanya suatu paramiliter yang dibuat oleh suatu institusi militer dengan merekrut warga sipil sebagai anggota-anggotanya. Nah, paramiliter ini tidak jarang mendapatkan dukungan fasilitas dari aparat-aparat setempat. Perannya sendiri paramiliter dalam membantu represi marak terjadi pada saat pembasmian warga yang dituduh sebagai bagian dari PKI pada tahun 1965 dan 1966, dan juga konflik di Aceh, Papua, dan perusahaan Mei 1998, serta referendum Timur Timur pada tahun 1999. Perlahan tapi pasti tindakan tersebut telah membentuk suatu pola pikir di dalam masyarakat bahwa kekerasan merupakan cara efektif untuk menghadapi suatu perbedaan yang ada. Nah, hal yang kita bahas ini adalah konflik Poso. Poso merupakan sebuah kabupaten yang ada di Sulawesi Tengah yang memiliki banyak keindahan alam seperti Kepulauan Tagian, Teluk Tomori, dan atraksi wisata tahunan yang namanya itu kalau nggak salah Festival Danau Poso. Nah, daerah ini tuh sudah terbebas dari konflik antaragama yang pernah terjadi dari mimpi buruk pada kurun waktu tahun 2000 sampai 2001. Namun di tahun 2016 terdengar berita pelaku teror bernama Santoso yang ada di Poso yang ditembak mati. Nah, siapa Santoso ini? Santoso ini merupakan bagian dari Mujahidin Indonesia Timur atau MIT yang merupakan suatu kelompok radikal dari turunan Laskar Jihad. Itu suatu kelompok massa yang melakukan suatu serangan pada kelompok Kristen di Poso. Nah, di tahun 2001 banyak orang yang menganggap Santoso ini sebagai seorang pahlawan. Mengapa? Karena ia secara terang-terangan walaupun ia merupakan bagian dari ISIS, Islamic State in Iraq and Syria. Sentimen terhadap keberagaman agama dan kepercayaan ini ternyata masih berkembang di wilayah Indonesia. Dan ada di beberapa kelompok masyarakat Poso, meski hanya sedikit yang ditunjukkan sejak adanya kelompok radikal seperti MIT ini. Nah, konflik jilid 2 dari Poso ini pernah terjadi lagi saat pemilihan Bupati Poso pada awal tahun 1999. Nah, pada masa-masa pencalonan itu terjadi pertikaian antara pemuda berbeda agama di Terminal Poso yang akhirnya memicu penyerangan oleh kedua pihak dan mengakibatkan pembakaran gereja serta rumah warga. Nah, setelah pilkada di bulan Oktober 1999 muncul selebaran yang bersifat provokatif. Nah, selebaran provokatif ini menyebutkan adanya keterlibatan sejumlah pejabat-pejabat dari kelompok agama tertentu yang ada saat kerusuhan Desember 1998. Nah, meskipun aparat keamanan berhasil menghentikan penyebarannya, namun hubungan sosial antara masyarakat yang sudah terjadi konflik tersebut di Poso makin renggang. Nah, kerenggangan hubungan sosial tersebut menyebabkan masyarakat di Poso, khususnya antara kelompok Islam dan Kristen, terus terjadi semacam pecah belah. Nah,
di bulan April 2000, aksi saling menyerang ini antara kelompok Islam dan kelompok Kristen ini kembali terjadi, seperti pembakaran rumah-rumah oleh kedua belah pihak dan penyebaran ke berbagai daerah seperti Kecamatan Poso Pesisir, Pamona Utara, Pamona Timur, dan Pamona Selatan. Nah, perbedaan agama menjadi senjata antara kelompok tersebut untuk menebar suatu bentuk kebencian. Suatu kebencian ini adalah hasil dari suatu konflik yang meluas di berbagai daerah di Poso antara kelompok Islam dan kelompok Kristen, yang mereka saling ingin balas dendam satu sama lain. Sebagai penyebab akibat dari banyaknya konflik tersebut menyebabkan pengungsian besar-besaran, sekitar 50.000 warga Poso yang pergi dari daerah tersebut. Nah, situasi akhirnya dapat dikendalikan oleh pemerintah pada 20 April tahun 2000 saat penemuan antara kelompok itu meredam kebencian dan menghasilkan perjanjian untuk tidak saling terjadi konflik lagi antara kelompok agama tersebut. Ternyata hasilnya masih terus terjadi dengan konflik Poso Jilid 3. Nah, pada Mei 2000 dengan beredarnya berita bahwa setiap kelompok yang bertikai akan menyerang satu sama lain, meskipun beberapa berita tersebut tidak benar, namun di tanggal 24 Mei 2000 terjadi suatu penyerangan warga sipil oleh pejuang pemulihan keamanan Poso atau kita lebih sebut juga dikenal dengan pasukan kelelawar yang terdiri dari 12 orang. Nah, 3 di antaranya tersebut merupakan transmigran dari Flores dan dipimpin oleh Fabianus Tibo. Nah, pada periode 25 Mei sampai 2 Juni tahun 2000 penyerangannya banyak dilakukan oleh kelompok-kelompok Kristen kepada kelompok Islam di kota Poso, yang hingga pada akhirnya pimpinan kelompok Kristen terbunuh. Nah, kisah panjang yang saya ceritakan sebelumnya antara kelompok agama di Poso sedihnya masih terus berlanjut dan terus memakan korban jiwa. Pada Juli tahun 2001, Laskar Jihad atau sebuah kelompok muslim militan yang dipimpin oleh Ja'far Umar Tholib dan pasukannya banyak melakukan suatu serangan ke anggota polisi di Maluku. Ia datang ke Poso dan menambah kekuatan kelompok muslim dalam melakukan serangan-serangannya terhadap kelompok-kelompok Kristen. Nah, mereka juga ini menggunakan suatu senjata otomatis saat melakukan penyerangan, yang dimana mereka mendapatkan senjata ini ada sebuah pertanyaan. Nah, ternyata pada waktu sebelumnya di Maluku, mereka pernah mencuri lebih dari 800 senjata dari gudang senjata polisi. Nah, terdapat dugaan dari hal tersebut bahwa pasukan keamanan membiarkan aktivitas Laskar Jihad untuk mempermudah upaya mereka tersebut untuk mengembalikan suatu konflik. Nah, Laskar Jihad tersebut juga memberikan latihan tempur kepada masyarakat yang bergabung dengan mereka agar mereka dapat menjaga wilayahnya sendiri. Tentu saja anggota Laskar Jihad ini dikenal memiliki kemampuan bertempur yang bisa dibilang bisa menggunakan senjata, tapi apakah tindakan aparat membiarkan mereka menjaga suatu ketertiban merupakan suatu tindakan yang benar? Nah, nyatanya tidak. Serangan demi serangan dan laporan penyerangan tersebut dapat kita lihat. Dan akhirnya di tanggal 20 Desember 2001, dua kelompok yang selama 3 tahun tersebut ketika di Poso menandatangani suatu bentuk kesepakatan untuk menghentikan segala bentuk pertikaian mereka, yang kita sebut dalam deklarasi Maligno untuk Poso. Nah, tindakan provokasi inilah yang juga terjadi di konflik Poso dan juga konflik-konflik lainnya. Jika saat kerusuhan Mei 1998 di Jakarta ada sekelompok orang tak dikenal yang teriak-teriak anti Tionghoa dan menyebar fitnah terhadap keturunan Tionghoa tersebut, maka di Ambon dan juga Poso ada sejumlah kelompok yang berteriak-teriak menebar kebencian tersebut terhadap kelompok agama tertentu, tidak hanya Kristen. Nah, bahkan bukti bahwa kelompok tersebut melakukan hal yang sama di antara kedua belah pihak ini terjadi juga di dalam kerusuhan di Jakarta dan Ambon, yang orangnya tetap sama karena penampilannya terlihat sama. Nah, pengiriman pasukan keamanan yang secara besar-besaran ke daerah konflik tersebut dapat menurunkan tensi. Nah, namun kekerasan di beberapa wilayah tersebut, meskipun sudah ada perdamaian seperti itu, masih mempersulit suatu identifikasi kelompok yang saling menyerang. Nah, selain itu juga
ada bukti bahwa pasukan keamanan tersebut juga terlibat dalam konflik tersebut dan memberikan dukungan pada salah satu kelompok tertentu. Nah, bahkan memulai penyerangan tersebut sendiri. Nah, pada penyerangan ke desa saya di Ambon yang terjadi pada April tahun 2002, salah seorang korban penyerangan mengaku melihat penyerangan berpakaian loreng dan menutup mukanya, mendobrak-dobrak rumah dan mulai menembaki warga yang tinggal di rumah tersebut. Nah, pembunuhan para militer oleh pasukan keamanan negara yang tujuannya awalnya menjaga keamanan itu juga nyatanya menjadi suatu bentuk konflik antar warga yang ada di Indonesia. Tidak hanya di Poso dan di Ambon, ketika penduduk sipil yang dilatih menjadi suatu para militer ini dapat menggunakan senjata api, aksi kekerasan dianggap sebagai hal yang benar oleh mereka dan sudah mendapatkan suatu bentuk pendidikan dari militer. Dan tidak hanya pada satu kelompok saja, namun militer membantu dua kelompok yang berseteru untuk memperkuat masing-masing kelompoknya dengan bantuan senjata. Pemerintah sebenarnya sudah melakukan berbagai upaya seperti pengiriman pasukan keamanan dan mengajak pihak-pihak untuk saling berdamai. Namun, kelompok itu belum tuntas juga. Walaupun meskipun sudah ada perjanjian damai antara dua pihak tersebut. Contohnya kita bisa lihat dalam deklarasi Malino yang ada pada bulan Desember 2001. Dalam hal itu, pemerintah gagal untuk mencari akar permasalahan. Hal ini tentu saja menambah kekhawatiran masyarakat bahwa para pelaku masih bebas dan bisa mengulangi tindakannya lagi. Dari sini kita bisa bayangkan bahwa penyerangan ke tempat polisi hanya datang untuk menyuruh para penyerang pergi tanpa adanya penangkapan. Nah, pelakunya sama sekali tentu tidak khawatir bahwa dia akan tertangkap seperti itu. Dan dia dapat menyerang lagi dan lagi. Dan konflik tersebut terus terjadi dan tidak akan dapat terselesaikan sampai ke akarnya. Nah, permasalahan tersebut menyebabkan suatu bibit konflik yang terus-menerus semakin mendalam. Contohnya seperti di Poso tadi, juga pernah terjadi di Ambon yang dimulai pada tahun 1999 dan berakhir di tahun 2002. Tidak hanya penanganan sampai ke akar penyesalahan belum diselesaikan, menyebabkan kekerasan terus kembali muncul. Dalam hal ini kita bisa tahu bahwa ada semacam tindakan provokasi yang terjadi pada konflik Poso dan juga konflik-konflik lainnya. Contohnya di kerusuhan Mei 1998 di Jakarta ada sekelompok yang dikenal teriak-teriak anti Tionghoa dan menyebar fitnah terhadap keturunan Tionghoa tersebut. Nah, maka di Ambon dan Poso ada sekelompok orang juga yang berteriak-teriak menebar kebencian terhadap kelompok agama tertentu. Bahkan ada bukti bahwa kelompok tersebut adalah orang yang melakukan provokasi dalam kerusuhan di Jakarta dan Ambon. Nah, orang-orang yang sama tersebut menyebabkan konflik ini terus berulang. Dari pola ini dapat kita tahu bahwa provokasi itu mestinya masyarakat bisa tahu bahwa kapan mereka bisa menjaga diri dari provokasi tersebut dan kapan mereka bisa terjun dari provokasi tersebut. Nah, pola konflik seperti ini nyatanya terus berulang dan kita tidak pernah tahu kapan konflik akibat provokasi ini bisa berhenti. Untuk itu, dari saya sendiri memandangnya kita membutuhkan suatu segi pendidikan bagi masyarakat tersebut agar konflik-konflik ini tidak terjadi lagi dan agar keadaan damai bisa terwujud. Itu adalah kesimpulan yang saya ambil dari pola keempat ini. Terima kasih. Baik, melanjutkan dari pembahasan teman saya. Di sini saya akan membahas halaman 51 sampai 52. Nah, saya akan membahas sedikit tentang komodifikasi, membahas lagi bahwasanya komodifikasi adalah proses mengubah sesuatu yang tidak memiliki nilai jual sesuai dengan kebutuhan pasar. Nah, dari situ banyak hal yang terjadi akibat adanya penyelewengan kata komodifikasi sendiri. Nyatanya, pemerintah daerah atau pusat dengan sistem desentralisasi atau otonomi daerah tidak menerapkan komodifikasi dengan baik. Jadi banyak rakyat yang mengalami kerugian, terutama tanah yang mereka miliki dan kelola.
akhirnya hilang karena ulah pemerintah itu sendiri, terutama di daerah pedesaan. Sekarang saya akan membahas pola kekerasan 5 dipaksa berencana di halaman 109 sampai 123. Poin pertama itu tentang KB, hak reproduksi perempuan. Nah, bahwasannya KB adalah program resmi pemerintah yang dijalankan pada masa pemerintahan Soeharto. Nah, di situ banyak sekali kendala atau permasalahan yang terjadi disebabkan karena kurangnya informasi kepada masyarakat terkait pemakaian alat kontrasepsi KB. Bahkan ada yang tidak memiliki persetujuan dari si pengguna, jadi terdapat paksaan. Dan pada tahun 1968 didirikan Lembaga Keluarga Berencana Nasional. Tahun 1970 diubah menjadi Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN. Pada tahun 1980 pemerintah mengadakan program Safari KB dengan merekrut akseptor KB dengan tujuan memperluas pemakaian alat kontrasepsi KB kepada wanita yang sudah beranak dua. Kemudian topik yang kedua yaitu menolak KB di Orde Baru. Banyak kejadian mengakibatkan bahaya terhadap pengguna KB, terutama pada wanita. Sekaligus menjadi catatan kelam pada masa awal penyuluhan program KB di masa Orde Baru. Laporan tentang dampak penggunaan kontrasepsi ini masih berlanjut, masih terus-menerus hingga tahun 2005 karena ya tadi kurang informasi sehingga kendala-kendala atau permasalahan terjadi itu masih berlanjut hingga tahun 2005. Nah, sebelum ICPD tahun 1994, program KB berfokus pada pengendalian angka kelahiran, sesudahnya berfokus pada aspek kesehatan reproduksi atau bisa dibilang lebih informatif lagi. Yang ketiga itu laki-laki dalam program KB. Nah, target selanjutnya selain perempuan atau wanita adalah laki-laki. Namun secara data masih sangat minim partisipasinya. Maka dari itu dibuatlah beberapa program dengan tujuan meningkatkan partisipasi laki-laki, terutama di daerah Pemprov Bengkulu pada waktu itu. Mereka membentuk kelompok laki-laki pengguna kontrasepsi, pelaku vasektomi sebagai penyuluh dan pemberi informasi bagi masyarakat sekitar. Nah, catatannya, salah satu bentuk kekerasan berdasarkan Komnas Perempuan adalah pemaksaan pemakaian alat kontrasepsi atau sterilisasi, yaitu mencegah reproduksi bagi wanita. Nanti dilanjut lagi oleh teman saya. Terima kasih. Apa itu hukum? Secara umum, hukum memiliki pengertian sebagai seperangkat aturan yang dijalankan berbagai institut sosial, institut besar seperti negara atau masyarakat adat, sampai yang lebih kecil seperti sekolah atau keluarga yang bertujuan untuk mengatur perilaku. Negara kita adalah negara hukum. Negara hukum adalah negara yang merupakan aturan main hukum, rule of law, yang menyelenggarakan kekuasaan dan bertindak dengan berlandaskan hukum. Aturan main Orde Baru. Semasa Orde Baru, aturan hukum dibangun untuk menyempurnakan model perjinakan masyarakat, bukan untuk kepentingan masyarakat. Aturan hukum semasa Orde Baru dibangun dengan tujuan sebagai sarana legitimasi atau pengasahan atau pembenaran kekuasaan pemerintah sebagai sarana untuk memfasilitasi pertumbuhan ekonomi sebagai sarana proses rekayasa sosial atau pembentukan situasi dan kondisional yang sesuai keinginan pemerintah, bukan berdasarkan keinginan masyarakat. Hukum digunakan sebagai alat kekuasaan. Hukum tak hanya digunakan untuk mendukung berbagai model pembangunan ala Orde Baru, namun keberadaan hukum yang seharusnya melindungi masyarakat malah dijadikan sebagai alat kontrol yang berlebihan pada era Orde Baru. Hukum melancarkan pembangunan ala Orde Baru. Orde Baru memang telah menghasilkan berbagai aturan terkait tanah dan kekayaan alam mulai dari sektor kehutanan dan lain-lain. Lembaga peradilan sebagai alat kekuasaan. Memberlakukan hukum sebagai alat kontrol nampaknya belum cukup memuaskan hasrat kekuasaan Soeharto selaku pemimpin utama Orde Baru. Dia juga menguasai Ikatan Hakim Indonesia untuk menjegal kemandirian hakim-hakim dan melakukan campur tangan terhadap lembaga peradilan. Menyelesaikan pelanggaran HAM, membawa pelaku pelanggaran HAM mempertanggungjawabkan perbuatannya, baik dalam proses peradilan kriminal, sipil, administratif, atau disipliner. Mereka nyatanya tidak dapat dijadikan objek pemeriksaan.
Sekian dari kami semua. Kami harap bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.